Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke podcast CEO on Top. Jadi kali ini kita kedatangan sahabat istimewa. Siapa lagi kalau bukan sahabat Erdogan? Wih, komunitas sahabat Erdogan. Di sini langsung dihadiri ada ketua komunitas sahabat Erdogan, Bang Fikri, dan juga Bang Vicky, selaku ini ya, event manager, Masya Allah. Selamat datang, host Geldinis. Terima kasih. Masya Allah. Jadi datang nih, ramean nih, komunitas sahabat Erdogan jauh-jauh. Ada yang dari Grogol, ada yang dari utara, segala macam. Thank you banget udah datang, mau sharing bareng di Misafir insya Allah. Ya, sebenarnya sambil sharing santai aja ya. Kita ngobrol bareng, bahas tentang sahabat Erdogan. Boleh. Sebenarnya ada satu pertanyaan yang buat saya penasaran ya. Boleh tuh. Ini kan sahabat Erdogan. Sahabat dekat apa jauh nih? Ini kalau ditanya sahabat dekat apa jauh, kalau dari memang wilayah yang jauh ya kita ya, Indonesia Turki ya. Tapi hatinya dekat ya. Wih, Masya Allah. Masya Allah. Jadi emang nih komunitas udah dari dulu ya. Kita sedikit tanya-tanya lah tentang komunitas sahabat Erdogan. Gimana dulu pertama kali latar belakangnya? Siap. Pertama kali berdiri, terus berapa anggotanya, terus bisa sampai sekarang viral ya mungkin eksis gitu ya. Mungkin bisa diceritain dulu. Gimana, Bang Fikri? Siap, boleh. Jadi kalau bicara komunitas sahabat Erdogan Indonesia, memang kita berdirinya udah lumayan cukup lama Mas ya. Dari sejak tahun 2014 lah, kurang lebih 5 tahun lalu. Ya emang kita awalnya tuh iseng-iseng aja gitu di sosial media kan, biasa anak muda kan masih demam Facebook zaman dulu tuh, kita ngobrol-ngobrol lah tentang budayaan antara Indonesia Turki gitu. Awalnya iseng aja udah dari grup Facebook, kita coba terpikir lah ide, coba yuk kita bikin ini ya, bikin sosial medianya serius nih, kita bisa ngebahas tentang banyak hal tentang Turki. Cuman namanya apa nih biar bisa memancing orang, biar untuk ini biar catching gitu kan, biar memantik orang-orang untuk gabung. Ya kita bikinlah akhirnya sahabat Erdogan. Kita ngambil nama dari pemimpin Turki yang saat itu memang baru terpilih ya jadi presiden kalau salah itu. Berarti mulai dari sosial media dulu pertama kali ya. Dan ngelihat tokoh seorang Erdogan, terus naruh nama jadi sahabat Erdogan gitu ya. Kalau boleh tahu sekarang membernya udah berapa sih? Kalau member kita yang Indonesia aja itu udah lebih dari 10.000 member. 10.000 member Indonesia. Masya Allah. Dari kalangan anak muda sampai dari Gen Z, milenial sampai orang tua pun banyak bergabung di kita. Jadi dari yang kolonial sampai milenial ada Mas. Kolonial sampai milenial. Jadi ada yang dari anak muda sampai kolonial ya, sampai orang-orang tua ya. Jadi ada joke sih sebenarnya Mas. Gimana? Kalau dibilang sahabat Erdogan, Erdogan sendiri kan umurnya udah hampir 70 ya. Artinya harusnya sahabat-sahabat Erdogan tuh umurnya mulai dari 70 sampai milenial nih ada harusnya gitu. Jadi sebenarnya kalau bisa dibilang sahabat, yang lebih cocok di bersahabat tuh yang umur-umurnya umur 50, 60 gitu. Kita apa ya ini muda? Kita sahabat milenial ya. Gitu. Sahabat junior. Tapi kalau memang kemarin contoh sedikit cerita. Jadi kita dulu kemarin bulan lalu lagi motong sapi lah, kurban ya di Maluku. Itu kan sama Kementerian Agama Turki juga. Nah itu orang Maluku sampai tahu juga Erdogan gitu loh. Jadi se-famous itu ya Erdogan di Indonesia ya. Dan emang top penokohannya emang Masya Allah ya, dikenal sampai Indonesia gitu ya emang. Dan emang dari situ jadi rame gitu mungkin ya. Karena udah pada kenal Turki, pada kenal Erdogan, dibuatlah komunitas sahabat Erdogan gitu ya. Masya Allah. Kalau boleh tahu apa aja nih program-program yang ada di komunitas Erdogan lakuin ini sejauh ini gitu? Program rutinan atau yang dari dulu udah dilakuin apa aja, mungkin bisa sambil sharing, mungkin ada teman-teman yang mau ikut segala macam gabung. Baik, kalau bicara program ya, kita tuh sebenarnya santai aja ya kalau di sahabat Erdogan itu program-programnya yang nggak terlalu berat-berat. Mulai dari belajar bahasa Turki, kita juga mulai tentang belajar kebudayaan, tentang kesamaan Indonesia dan Turki sebenarnya banyak sekali hal-hal yang sifatnya sama gitu, dari kebudayaan, culture, banyak sekali. Nah itu kita coba masuk dari situ, dari kebudayaan, dari mulai kayak film-film juga kan yang mulai di Indonesia ini mulai banyak ya, film-film Turki yang viral yang lagi digandrungan anak muda di Indonesia. Yaitu kita program salah satu adalah kayak nobar, nonton bareng film Turki,
belajar bahasa Turki, belajar kebudayaan dan lain sebagainya. Dan juga mengupas tentangnya mungkin karena perjodohan juga gitu, kita juga bahas juga ya tema-tema tentang itu. Perjodohan antar benua ya. Antar benua itu banyak sekali yang tertarik kalau di situ. Oke, siap. Oke, jadi program-programnya kalau misalnya rutinan ada nggak program-program rutinan atau mungkin kajian atau mungkin seminar atau segala macam itu gimana biasanya? Kalau kajian itu kita biasanya ini sih yang santai itu tiap bulan sekali, sebulan sekali. Nah itu kita bikin eventnya baik online ada maupun offline. Kalau offline kita santai malah di kafe-kafe kita bikin anak muda nongkrong gitu kan sambil minum teh gitu kan sambil bicara tentang budaya gitu sih. Makanan Turki gitu ya, ada makanan Turki ya. Betul. Masya Allah. Oke, mungkin tadi tentang program udah, latar belakang gimana pendiriannya udah. Mungkin gini ya, harapan ke depan atau mungkin rencana tujuan komunitas ini mau dibawa kemana gitu. Mungkin gambaran dari Mas Fikis atau Mas Fikri, silakan. Jadi kalau komunitas sendiri emang kita tujuannya salah satu adalah untuk mendekatkan hubungan antara masyarakat Indonesia Turki ya, biar kita lebih aware lagi tentang bagaimana value dari kepemimpinan Erdogan itu sendiri. Tentunya juga dari banyak hal lah ya, turunan-turunannya ya. Nah, judulnya adalah hubungan antara Indonesia dan Turki. Di sini kan banyak sekali. Ada bisa jadi dengan kebudayaan, ekonomi, bisnis, pendidikan, dan lain sebagainya. Jadi harapan kita ke depan tuh bisa mentarget minimal sampai 50.000 member. 50.000 member ya? Tahun depan. Kita juga targetnya pengen ajak ya teman-teman nih banyak ya gabung ya di sampai Erdogan, kita kan banyak program-programnya menarik gitu ya. Mas Diki ya mungkin Mas Diki juga harus sering ikut ya. Mas Diki gimana dulu? Kalau boleh saya sampaikan saya tambahkan gitu ya. Sebenarnya kadang kita suka terpaku dengan nama Erdogannya aja ya, sahabat Erdogan. Sebetulnya kita nggak hanya menitik beratkan kepada sosok Erdogannya gitu, tapi jauh lebih jauh dari itu adalah kita pengen gimana menggali nih nilai-nilai hubungan antara Indonesia dan Turki dan yang sebetulnya udah cukup lama sekali gitu terjalin. Dari sejarahnya ada Betul. Jadi kita bisa bicara sejarah di sini, bisa bicara kebudayaan, bahkan jadi gini, kita bicara sejarah zaman Nusantara sampai hubungan diplomatik era Republik juga kita bahas di sini gitu. Jadi nggak cuma sekedar kita bicara tentang kepemimpinan Erdogan, tapi kita bicara bagaimana lebih luas lagi ya. Iya, lebih luas lagi kita gali hubungan yang sangat potensial antara Indonesia dan Turki gitu. Ya mungkin secara garis besar seperti itu sih. Gitu. Masya Allah, mudah-mudahan nih dengan harinya komunitas sahabat Erdogan bisa mempererat hubungan dua negara yang pastinya Indonesia dengan Turki dari segi budaya, kultur segala macam ya insya Allah. Oke, gue punya pertanyaan nih, penasaran ya. Jadi katakanlah nih, gue pengen gabung ke sahabat Erdogan gitu. Apa benefit yang gue bisa dapatkan? Atau mungkin lu pertama kali gabung ke sahabat Erdogan, kenapa bisa gabung gitu? Kenapa mau gabung? Dan pengalaman apa yang lu dapat di dalamnya gitu? Nah ini Mas Diki nih sebagai member kita nih, dia cocok. Berarti mungkin gue cerita dulu nih, awalnya gue mau masuk ke sahabat Erdogan tuh karena apa gitu ya. Jadi gini, gue pertama kali kenal Turki sebagai negara sebenarnya udah lama. Cuman mengenal Turki dengan isu kemanusiaan, isu sosial politiknya itu sekitar di tahun 2009 deh kayaknya. Waktu dulu ada insiden penyerangan kapal Mati Marmara, kapal kemanusiaan Turki yang diserang sama militer Israel pada saat itu. Itu kan viral tuh beritanya kan booming ya. Dari situ gue mulai penasaran nih, apa sih gitu, Turki ngapain sih kok bisa sampai terjadi insiden seperti ini dengan tentara Israel pada saat itu. Mulai dari situ gue kulik-kulik, biasa anak muda gitu kan, macam komen mulai zaman-zaman kuliah ya. Lihat dari Facebook, terus YouTube ya, website itu. Terus kemudian ada lagi waktu itu kejadian momen di mana Presiden Erdogan, Presiden atau belum dulu, Perdana Menteri ya, Perdana Menteri, jadi Perdana Menteri Erdogan pada tahun 2009 juga deh kalau nggak salah, yang dia ngomong di depan Perdana Menteri Israel Shimon Peres, Foreign World Economy Forum gitu, yang dia ngomong mantang di depan yang kita tahu Perdana Menteri Israel yang dimana ditakuti sama dunia gitu kan, tapi ternyata ada satu pemimpin negara bernama Erdogan yang berani ngomong lantang di depan dia
di depan, jadi bisa dibilang mempermalukan Shimon Peres di depan forum internasional. Ngomong apa tuh deh? Waktu itu tentang kejamannya intinya sih secara garis besar tentang kekejaman Israel terhadap Palestina lah ya, dan ketidakadilan dunia pada saat itu menyikapi bagaimana Israel itu senang-senang di atas tangan jajahan seperti itu. Ya itu kalau kita bicara politik ya. Tapi ya singkat kata dari situ gue mulai penasaran siapa sih ini Erdogan gitu. Gue udah tahu Turki udah lama, tapi gue baru tahu ternyata negara ini punya sosok pemimpin yang cukup dicintai masyarakatnya dan punya kepedulian sosial yang sifatnya nggak cuman apa namanya skop lokal gitu ya, universal gitu ya, dunia gitu. Bahkan sampai ketika beberapa kejadian bencana di Indonesia, bantuan dari Turki itu termasuk yang bisa dibilang cepat sampai ke Indonesia gitu. Dari situ, jadi situ gue penasaran, wah kayaknya menarik nih sosok Presiden Erdogan. Cuman pada tahun-tahun itu gue belum nemu wadah di mana gue bisa sharing atau explore mengenai beliau gitu. Sampai dengan pada tahun 2015 ya, apa 16 gue lupa, yang ada kejadian kudeta gagal terhadap Presiden Erdogan ya. Pada saat itu tidak lama berselang dari kejadian itu, ada komunitas gue lihat di Facebook gitu ya, apa nih, komunitas sahabat Erdogan mau bikin kajian gitu, ngebahas tentang fenomena atau kejadian yang terjadi di Turki pada saat itu, yaitu kudeta gagal. Wah, keren gitu kan. Gue baru nemu ada satu komunitas dan terang-terangan pakai nama sahabat Erdogan lagi. Kayaknya pede banget nih. Ada nama komunitas. Apa nulis nama komunitasnya sahabat Erdogan. Aku coba lah datang pada saat itu. Kalau nggak salah di sekitaran daerah Senen ya, bikin kajiannya. Nah, dekat-dekat Senen situ ya, apa pusat. Gue datang, ternyata cukup menarik mas. Nama sumbernya pada saat itu salah satu orang yang berkecimpung langsung di dunia jurnalistik internasional. Beliau juga pengamat internasional, pengamat politik internasional juga, namanya Bang Muhammad Pizarro. Mungkin abang juga pernah dengar, cukup famous lah. Jadi di kalangan pemerhati hubungan internasional, nama Bang Pizarro cukup famous gitu. Dan gue masuk, ketemu Bang Fikri, Bang Akmal, dan lain-lain lah, banyak di sana. Sharing-sharing, ngobrol-ngobrol, wah menarik juga nih gitu. Cuman ya gitu lah, gue belum gak langsung join sebagai registered member tadi gue, karena memang ya sifatnya kita masih komunitas yang ya udah mau bareng, sharing gitu aja. Oke, berarti dari awal 2009 ya suka sama Erdogan Turki ya, udah mulai kenal gitu, dari mulai isu-isu manusia, aduh sampai banyak kelantanan tokoh seorang Erdogan di depan ini Israel, betul itu ya bikin menarik. Nilai plusnya kalau ikut dengan komunitas sahabat Erdogan itu banyak kajian-kajian ya, yang didatangi narasumber yang pastinya bermutu lah gitu ya. Dan juga nggak cuman itu aja, sahabat Erdogan juga sering mengkaji buku-buku ya, benar kan? Udah buku. Contohnya nih di sini depan kita ada Erdoganisme. Yes, ini. Itu buku baru tuh. Tahun ini pas kayak Erdogan menang pemilu baru bela. Belum sih Kristen Sinap Selatan baru 2 bulanan lah deh. Masih first come di oven deh. Dan French Rock itu Fernando J. Egypto ya. Dia ada makeup juga. So, itu emang ingin memperkenalkan selain Erdogan budaya juga ya, dan juga leadershipnya gitu ya. Karena kalau boleh gue komentarin untuk ini gitu ya, secara cover gitu ya. Berani banget nulis Erdoganisme. Orang selama ini tahu kita bicara dunia modern ya, paling cuma tahu apa sih kapitalisme, sosialisme, komunisme gitu ya, isme-isme yang sifatnya ya orang udah tahu gitu di dunia itu. Tapi ternyata ada sebenarnya bukan pemikiran Erdoganisme, bukannya artinya kita dalam tanda petik memputus ke Erdogan. Tapi ternyata Erdogan membawa nilai-nilai atau value yang sangat luar biasa, betul. Pembaharuan yang mana orang hanya tahu bukan dan kiri gitu ya, komunisme atau kapitalisme, tapi ternyata ada value lain yang bisa dibawa sama Erdogan.
mudah-mudahan bisa diterapkan atau mungkin diambil baik-baiknya buat di Indonesia ya. Tadi satu lagi nih Mas, kita ada buku yang cukup besar kalau teman-teman lihatnya dan punya warna apa boleh travel secara kamben kayak ini agak berat nih pokoknya wah biasa ini izin. Nah ini sih yang buat teman-teman. Kalau membuat ide buku, nah ini bukunya ini bukan untuk dijualbelikan Mas ya. Bukan dijualbelikan teman, nggak ada di pasaran Mas. Ini memang otentik dari bahasanya. Ini berapa kecil dari arsik. Nah ini kita tahun 2019 langsung pada datang ke kedutaan besar Turki di Indonesia Jakarta itu kita dikasih oleh tugas semangat cendera mata tak kira berupa knisih dan diri semua dilalui kedua selanjutnya langsung diterima sini bahasa Indonesia atau bahasa Indonesia. Oke. Dan kita satu-satunya komunitas yang dikasih oleh penulis buku ini. Jadi bukunya otentik banget nih teman-teman nih. Dari sejak Inggris manis apa pasti era Nusantara ya hubungan itu dengan Jawa tetap hubungan Turki Indonesia dari London. Oke siap ini manuskrip semua yang asli otentik ada baiklah hal ini bisa ketepas gitu ya artinya emang Indonesia dan ini udah memang hubungannya udah mendarah-daging gitu daerah Nusantara saat era publik ini benar-benar bisa dibilang sebagai sebuah harta karun atau nilai harganya dari lagi kita ya. Insya ini bisa kita kupas nanti di podcast selanjutnya teman-teman bisa lebih spesifik lagi ya. Dan boleh sedikit gue nambahin ya, kalau misalnya anak-anak muda zaman sekarang cuma mengenal budaya lampau itu mungkin apa sih Yunani atau Romawi gitu ya, nilai-nilai barat yang seperti itu. Tapi ternyata kita punya nilai sejarah yang cukup agung juga gitu ya. Ya dan masih fresh sebetulnya ya itu kearifan Turkismani, kesultanan Turkismani yang mana kita bisa gali karena jarak rentang sejarahnya itu dekat sama kita ketimbang kita mempelajari kebudayaan sejarah Romawi atau Yunani yang sudah terlampau jauh begitu ya. Bukan kita nggak boleh mempelajari itu, tapi maksud saya bahwa ada loh nih kalau kalian mau belajar sejarah suatu bangsa yang besar itu belum tahu lah aja Afin. Itu adalah saudara Turkismani yang punya hubungan spesial juga dengan tanah di Barat. Gitu. Itu menarik. Dan salah satu reason kenapa gue join di Sahabat Erdogan. Gitu. Benar-benar yang defended. Betul, banyak value dan benefit yang kita bisa ambil sih. Dan wawasan jadi makin excited konten pengen itu penasaran nih kamu penasaran deh apa aja nih apa yang bakal dikaji sama komunitas Sahabat Erdogan yang mau langsung pengen gabung bisa langsung mau ide omen ya langsung ya banyak nilai yang bisa dibawa apa yang kita dapatkan nanti serinya tentang persahabatan persaudaraan Turki dan Indonesia juga sejarah maupun yang sekarang juga gitu. Oke, mungkin kalau dari saya segitu. Nanti kalau ada yang mau tanya lagi, nanti bisa di kolom komen gitu ya. Thank you banget udah hadir di Misafir. Insyaallah see you on top, keep in touch. Gitu. Sama-sama.